Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Tolong Randy dipimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca bismillah dulu ya. Kita sebelum memulainya, Ibu mau tahu dulu ya materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Oke, Novi, masih ingat Novi apa Novi materi minggu lalu? Menyempurnakan diri melalui pernikahan. Ya, itu bagaimana ketentuan pernikahan menurut syariat Islam. Ya, untuk yang masih ingat tentang minggu lalu itu bagaimana kita itu mencegah diri dari pergaulan bebas. Ya. Oke, sekarang Ibu mau memberitahu ke anak Ibu tentang ada kejadian di sekitar kita, ya, yang juga di anak-anak Ibu alami, seperti adanya permasalahan di dalam rumah tangga. Pernah mendengar itu? Benar, Bu. Jadi dalam rumah tangga itu biasanya timbul cekcok, kemudian terjadi perceraian, ya. Perceraian itu bukan saja karena ada masalah, tapi juga karena ada yang sakit, kemudian terjadi perceraian. Banyak ya terjadi di sekitar anak ibu. Ya, itulah materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, dan juga ada dari perceraian itu maupun pernikahan ada undang-undangnya di dalam Islam. Ya, itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ya, bagaimana mengatur pernikahan dan perceraian. Ya. Nah, itu yang sesudah anak ibu pelajari ini diharapkan anak ibu dapat menyimpulkannya nanti hal-hal yang berkaitan tentang pernikahan tersebut ya dan hukum atau undang-undang tentang pernikahan. Ya. Kita mulai pembelajarannya. Sebelum mulai, Ibu mau menampilkan video dulu ya tentang peristiwa yang terjadi di dalam pernikahan. Silakan Bimo. جمال نزلها على الستيج مرضية هتطلع بصور المجلة. ما بقدر نزلها. نزلها ماشي انا بنزلها. لا ما بتقدري تنزليها، امي بدها تصور معي. عامل لك نزلها. خلاص. امي روحي يا مع اخواتي. ما سمعتي شو قلت لك؟ روحي عدي مع اخواتي.
يا جماعة أنا بدي بيع أمي. في حدا بيشتري؟ حبايبي يا ضنايا انت وكل امالي ومنايا انت يا احلى غنوة في دنيا حلوة غنت معايا الهنا يلا غمد ماما غمد يا روحي يا جمال غمد. شو؟ ما في حدا بيشتري؟ أنا بدي بيع على أمي. على ما يبدو ما حدا بده يشتري. الست دي أمي شقيانة طول عمرها ما شالتش همي وأنا آخر صبرها. الست دي أمي شقيانة طول عمرها ما شالتش غير همي وأنا آخر صبرها. يا جماعة بقدم لكم أمي الجمال، الإنسان البسيطة اللي تعبت وكافحت لحتى صرت مهندس وحبتني يارا بنت الأكابر. أمي اللي ما ردي حدا يشتريها. باركي لي أمي، أنا بشتري. مين اللي درمتلي يمشي مثل دمي مين اللي عرف صبري مين الحمل همي مين اللي درمتلي. Bu, mic bu. Di-mute itu, Bu. Bu, mic-nya Bu. Mic ibu di mute bu. Dari video ya banyak permasalahan yang dapat kita lihat, ya kan? Mulai dari pernikahan itu sebenarnya menyatukan dua keluarga, ya kan? Tapi Coba aku bu ya. yang perempuan yang cantik tadi, yang cantik, ya, ya kita tahu lah ya yang mana yang cantik, ya. Jadi itu cantik wajah tapi tak cantik hati. Tapi kasih jempol untuk yang laki-laki, ya, kasih jempol ya. Bagaimana dia menjadi seorang laki-laki yang begitu menghargai ya seorang ibu, ya. Kemudian dia juga pernikahannya sesudah dia apa tadi? Dia sesudah berhasil, ya, baru dia menikah. Tapi dia tidak pernah meninggalkan ibunya, ya. Itu jempol untuk seorang laki-laki. Ya. Plus dulu tuh untuk laki-lakinya. Ya. Tadi untuk anak ibu. Kemudian ada lagi dalam video tadi, ya. Video tadi adalah menceritakan suatu pernikahan. Itu sudah terjadi pernikahan belum? Sudah. Pernikahan, sudah menikah. Itu laki-laki biasanya kalau sudah meninggalkan seperti itu termasuk perceraian tidak? Itulah yang nanti permasalahan-permasalahan yang anak ibu hadapi nanti di masyarakat, ya, hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Itu bisa terjadi perceraian, bisa, ya. Nah, hal inilah yang akan kita bahas, ya. Apa-apa saja hal-hal yang berkaitan tentang pernikahan, kemudian undang-undangnya, ya. Kalau pernikahan itu kan pasti dicatat, ya, di dalam undang-undang.
Ya, ada tempat pencatatannya pernikahan. Ya, itulah permasalahan yang akan kita bahas hari ini ya. Dan nanti anak ibu menyimpulkan daripada hal-hal yang berkaitan tadi ya. Anak ibu cari dulu materinya, bahannya bebas ya. Kemudian nanti didiskusikan dan dipresentasikan. Oke, kita mulai dari kelompok ya untuk membagi tugas-tugas di kelompoknya. Ya, kelompoknya kita lanjutkan dari kelompok minggu lalu. Kelompok 3 di situ ada Magdalena. Magdalena ada? Saya, Bu. Ada Bimo, ya. Kemudian ada Feli. Oke, boleh Ibu persilahkan kelompoknya Magdalena menentukan ya bahan-bahan untuk dipresentasikan ya. Didiskusikan dulu. Kemudian kelompok 4 nanti mengenai undang-undang dalam pernikahan. Yaitu kelompok 4. Ada Hamam, Randy, ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, sudah siap diskusinya? Bahan-bahannya sudah disiapkan? Pembagian tugas-tugasnya sudah? Randy sudah ada tugas? Sudah, Bu. Kalau gitu, kita mulai ya presentasinya. Ya, dipresentasikan dalam PowerPoint yang menarik ya. Coba kelompok 3, Arimbi sama Bimo dipimpin diskusinya. Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Luruskan niat sebelum memulai pelajaran. Agenda pembelajaran. 1. Talak atau perceraian. 2. Khuluk. 3. Fasak. 4. Iddah. 5. Rujuk. 6. Hadanah. Di sini saya akan membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Wa kanallahu wasi'an hakim. Artinya, dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya, dan Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Bijaksana. Sebelum lanjut ke tajwid, saya akan membacakan isi kandungan Quran Surah An-Nisa 130. Yaitu, jika keduanya berpisah, laki istri itu dengan perceraian, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing mereka dari limpahan karunia-Nya. Misalnya dengan menjodohkan pihak laki-laki dengan istri yang lain, dan pihak istri dengan suami yang lain. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya terhadap makhluknya, lagi Maha Bijaksana. Peraturan yang ditetapkannya bagi mereka. Selanjutnya saya akan membacakan tajwidnya. Pertama, idgham bigunnah. Terdapat nun sukun atau mati bertemu dengan huruf ya berharokat fathah, maka dibaca melebur. 2. Matobi'i. Terdapat huruf qaf berharokat fathah bertemu dengan alif dibaca panjang 2 harokat. 3. Gunnah. Terdapat huruf ka berharokat fathah ain dan tasydid bertemu mim berharokat kasroh dan tasydid, maka dibaca berdanggung dan ditahan. 4. Izhar halki. Terdapat huruf ain berharokat fathah ain bertemu dengan huruf ha berharokat fathah, maka cara bacanya dibaca jelas. Apa itu talak? Pengertian dan hukum talak. Talak atau perceraian adalah memutuskan tali ikatan pernikahan. Hukum asal dari talak adalah makruh.
Hukum talak. 1. Wajib. Apabila terjadi perselisihan yang tidak bisa didamaikan. 2. Sunnah. Apabila suami tidak bisa lagi menunaikan kewajibannya. 3. Haram. Apabila istri dalam keadaan haid atau hamil. 4. Makruh. Hukum asal talak. Bentuk-bentuk talak. 1. Talak raj'i. Talak yang memperbolehkan suami kepada mantan istrinya tanpa melakukan pernikahan yang baru. 2. Talak bain. Terdapat 2 jenis, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Jumlah atau batas talak itu 2 kali. Cara menjatuhkan talak: 1. Sarih, kata yang jelas. 2. Kinayah atau sindiran. Penyebab terjadi talak: 1. Lian. 2. Zihar. 3. Ila. 4. Taklid. Talak. 2. Kuluk. Apa itu kuluk? Kuluk yaitu talak yang diminta istri kepada suaminya dengan memberi iwat atau tebusan yang disebabkan oleh beberapa hal tertentu. Adapun faktor-faktor yang dapat dijadikan talak kuluk atau talak penebusan adalah suaminya seorang pemabuk, pejudi, pezina, dan selalu melakukan maksiat lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Magdalena. Terima kasih. Kok nggak baca Bim? Aku adu ya sama Bu ini ya. Kok nggak mau baca surah tadi? Masih buka dia. Apa itu kulu? Apa itu fasa? Oh, fase ke Bu. Maaf, Bu. Apa itu fasak? Fasak adalah talak yang dijatuhkan oleh hakim atas pengaduan istri. Talak fasak dapat dilakukan karena surat tidak mampu memberikan fasak, adanya aib atau cacat pada salah satu pihak, adanya penipuan atau pengkhianatan dari pihak suami. Diketahui adanya hubungan mahram atau antara suami dan istri. Apa itu iddah? Iddah adalah masa menanti bagi kaum perempuan yang diceraikan suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati. Macam-macam iddah yaitu perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya ada 2 iddah, yaitu apabila sedang hamil dan apabila tidak hamil. Apa itu rujuk? Rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang telah ditalak, yaitu talak 1 dan talak 2. Hukum rujuk adalah asal hukumnya mubah, boleh, bisa, jahit, sunnah apabila tujuannya untuk memperbaiki hubungan antara kedua pihak. Lah percok. Dari siang belum makan. Apa itu hadanah? Hadanah adalah mengasuh dan memelihara anak kecil yang belum dapat mengatur dan menjaga dirinya sendiri. Persoalan hadanah timbul apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, sementara mereka memiliki anak yang belum mumayyiz atau masa masih kecil dalam belum balik. Keadaan seperti ini menjadikan istri lebih berhak mengasuh anak tersebut sampai anak itu mengerti dan dapat mengatur dirinya sendiri. Sekian, terima kasih. Ya. Boleh langsung ditanya jawab dulu. Langsung dipimpin diskusinya. Saya mau bertanya. Ya, boleh. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanya, bagaimana hukum talak di Indonesia? Sekian, terima kasih. Hukum talak di Indonesia. Tadi
Jadi sudah ada. Kalau gitu aku Saya tanya, izin menjawab. bagaimana hukum talak di luar Ya, Indonesia? boleh. Di Indonesia, talak sudah diatur di dalam pasal 14 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mengatakan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya, disertai dengan alasan-alasan. Asal hukum talak itu adalah haram. Jadi, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di muka pengadilan agama. Terima kasih. Iya. Betul. Tepuk tangan dulu untuk Feli. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Saya, Silakan ulang. apakah dibenarkan jika nafkah untuk wanita hamil dijadikan tebusan atau ganti rugi kulu? Tebusannya. Boleh dijawab, boleh dibantu. Coba ulang. Izin Ulan, boleh diulang pertanyaannya? Apakah dibenarkan jika nafkah untuk wanita hamil dijadikan tebusan atau ganti rugi kulu? Ya, maksudnya Ulan gini ya, nafkah yang sudah pernah diberikan oleh suami ya selama pernikahan ya. Jadi karena perempuannya minta cerai ya, karena laki-lakinya mungkin ada alasan-alasan yang disebutkan tadi, misalnya peminum ya, pemabuk gitu ya, itu minta cerai nih wanita. Di perceraiannya itu harusnya namanya dulu ya, ada tebusannya. Laki-laki minta tebusan. Jadi ditanya Ulan, apakah boleh tebusan itu adalah nafkah yang sudah selama ini diberikan oleh laki-laki tersebut kepada istrinya? Ya, itu ya pertanyaan Ulan. Laki-laki kan udah beri nafkah nih selama pernikahan. Laki-laki itu minta lagi ya semua yang sudah diberi dia. Itu ya Ulan ya. Mana siapa yang bisa menjelaskan ke Ulan? Ada yang bisa? Boleh tidak laki-laki meminta kembali apa yang sudah pernah diberikannya? Tidak boleh, Bu. Ya, tidak boleh. Bu, saya mau jawab. Ya, boleh Nufi. Sebentar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngejawab pertanyaan. Hal itu dibenarkan dan sah. Inilah pendapat yang masyhur dari mazhab Ahmad, karena nafkah itu meski diperuntukkan janin, sesungguhnya secara hukum, wanita itulah yang menjadi pemiliknya. Allahu alam. Menurut Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimullah. Terima kasih. Ya ada beberapa pendapat ya yang mengatakan boleh, tapi secara logikanya ya masa yang sudah kita beri kemudian itu yang kita minta ya, tapi tebusannya itu biasanya tidak sampai seperti itu benar ya, tidak sampai. Misalnya nih tebusannya sama dengan kayak minta sepeda misalnya, 1 sepeda tebusannya atau 1 juta ya. Itu kan kalau laki-lakinya pemabuk ya berarti dia tidak memberikan nafkah ya kan Bulan ya. Karena tidak akan itu kadang-kadang tak ada juga nafkahnya ya. Jadi tebusannya terus semampu yang wanita juga ya, tidak boleh berlebihan ya. Boleh lanjut? Saya ingin bertanya, Bu. Ya boleh. Lanjut bertanya ke kelompoknya ya, kelompok Bimo itu Feli sama Magdalena. Bimo, saya mau bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana jika suami mengucapkan talak tetapi melalui lewat tulisan WA? Bagaimana hukum menurut agama? Gimana itu? Talaknya lewat WA. Kan udah sosial media ya Wahyu ya. Sosial media Bu. nih. Ya pakai telepon, pakai WA. Tadi ada bagian-bagian talak tadi. Ibu, saya ingin menjawab. Ya, boleh. Hukum talak lewat SMS atau WA dianggap sah. Hukum yang sama pun berlaku jika suami menarik istri lewat WhatsApp, email, telepon, dan media komunikasi lainnya. Namun, istri sebagai penerima talak harus memastikan jika suaminya yang mengirimkan pesan tersebut dan mengakui kalau dirinya benar menjatuhkan talak. Iya, benar ya. Oke, Ibu terima kasih. Ibu mau lebih mendetailnya di sini ya. Kenapa Ibu sering meluruskan dari jawaban dan pertanyaan anak Ibu? Karena pernikahan ini adalah sesuatu yang kalau diperkirakan dari umur anak Ibu kan masih anak-anak ya, perkirakan masih jauh ya. Itulah makanya Ibu sering membenarkan pertanyaan dan jawaban dari anak Ibu ya. Jawaban Feli tadi benar ya. Jawab pertanyaan Wahyu pun sering sekarang nih zamannya karena media semuanya lewat media ya Wahyu ya. Ya. Jadi boleh ya. Tapi harus dipastikan betul-betul WhatsApp-nya betul dari suaminya ya. Karena risikonya bisa juga kan handphonenya dipakai orang lain ya, kemudian dijadikan canda-canda ya kan. Anak Ibu kan pernah juga itu bercanda kan, pakai WhatsApp kawan kemudian dikirim-kirim ya, apalagi kalau ada cewek-cewek istilahnya ya. Nah, paham itu? Jadi betul-betul orang yang pasti. Tapi itu hati-hati yang laki-laki, itu sah menurut Islam. Namanya secara apa tadi? Dijelaskan Feli? Talak secara Jelas. itu ya. Karena media itu dia terbukti bisa tersimpan ya, bisa dilacak ya. Hati-hati menggunakan media. Oke, lanjut. Masih ada pertanyaan? Masih ada yang mau bertanya? Bu, saya pertanyaan tutup. Ya. Ada menampilkan video. Ini akan menampilkan video, Bu. Tolong naikkan. Naikkan apa? Padam? Udah, Bu, mau nampilin video, Bu. Bentar, Bu. Oke, lanjut Pras, bertanya. Enggak, Bu, mau nampilin video, Bu. Sudah ditutup sesi pertanyaan. Ya. Pras, tunggu Bimo, kalau masih ada pertanyaan yang belum paham tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, di situ ada rujuk juga, bagaimana rujuk itu ya. Ada batasannya ya, hanya ada 2 kali ya. Kalau yang ketiga itu harus menikah dulu wanitanya ya, baru bisa rujuk ya. Jadi tidak sembarangan ya. Kemudian ada iddah, bagaimana perempuan sesudah perceraian itu ada masa-masa iddahnya ya, yang perempuan tidak boleh menikah selama masa iddah ya. Kemudian ada lagi hadanah, anak-anak yang di dalam perceraian ya, itu ada hak anak ya, yang sering itu menjadi rebutan hak asuh istilahnya. Sering anak Ibu dengar itu? Sering, Bu. Kalau ada terjadi perceraian itu ributnya mengenai hak asuh anak ya. Itu juga harus dijaga ya. Sebab yang menjadi korban itu adalah anak ya, itu harus anak Ibu harus tahu juga dan mengingatkan orang-orang di sekitar. Ya, masih ada yang belum paham tentang itu? Ya. Ilham mau bertanya tadi, Ilham. Oke, nah Ilham. Yuk Ilham.
Iya, saya mau bertanya. Ya. Saya mau bertanya ketika suami istri sudah menyatakan putus, menyatakan cerai dengan hubungannya karena talak itu, apakah masing-masing dari mereka dapat melakukan perkawinan langsung dengan pihak lain? Oke, bagus pertanyaannya. Ya, kalau perceraian, laki-laki apakah boleh langsung nikah? Yang perempuan apakah boleh langsung nikah? Tapi kalau yang perempuan udah Ibu jelaskan tadi ya, ada masa idah ya. Tapi yang laki-laki, coba dijelaskan kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ilham. Jadi jika suami menjatuhkan talak 1 atau talak 2, ia dan istrinya masih bisa rujuk kembali selama sang istri masih dalam masa idah. Namun jika masa idah sudah habis, maka sudah nggak diperbolehkan untuk rujuk kembali. Jika ingin kembali bersama, maka harus melakukan akad nikah lagi. Betul. Kalau laki-laki boleh nikah lagi? Boleh ya, laki-laki tak ada masa idah ya. Laki-laki tidak ada masa idah. Jelas itu ya? Oke, terima kasih. Ya. Oke, kita batasi ya dulu ya untuk ini tanya jawab. Kita persilakan kelompok 3 menyajikan videonya. Santi, nikah yuk. Stop. Jangan biarkan ini terus berlanjut. Tahukah kamu bahwa praktek pernikahan di usia muda masih sering terjadi? Dalam lingkup dunia, Indonesia menempati urutan ke-37 dalam kasus pernikahan di usia muda. Sementara itu, dalam lingkup Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan kedua setelah Kamboja. Setelah ditelusuri ke tingkat kabupaten seperti halnya di Kabupaten Banyumas, yang selama 3 tahun ini selalu mengalami peningkatan. Bila dilihat dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, boleh diizinkan pernikahan apabila laki-laki sudah menginjak usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Banyak faktor yang mempengaruhi pernikahan di usia muda. Di antaranya, 1. Faktor pendidikan, 2. Faktor biologis, 3. Faktor hamil di luar nikah, 4. Faktor agama, 5. Faktor ekonomi, dan 6. Faktor adat. Menikah di usia muda dapat menimbulkan dampak negatif, baik dampak sosial, biologis, bahkan sampai pada fisik. Pada usia yang belum matang tersebut, mereka belum bisa mengontrol emosinya. Akibatnya, bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai perceraian. Peran orang tua di sini sangatlah penting dalam rangka pencegahan pernikahan di usia muda. Berilah edukasi seksual dan kesehatan reproduksi yang sehat. Berilah pemahaman agama sejak dini sehingga menjauhkan anak dari hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu, ayo kita jaga menikah di usia muda dengan menikah di usia yang ideal demi masa depan yang lebih baik. Jadi kelompok 3 menyajikan tentang bahaya pernikahan dini atau pernikahan di usia muda. Dari video tadi, anak ibu paham tentang isi videonya? Paham, Bu. Paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Berapa usia ideal? Sudah Tang. Perempuan hati-hati sama ada yang mau nikah sudah ya. Yang perempuan bekerja juga dulu ya.
tugas perempuan menjaga anak. Tidak lagi zaman sekarang jaga anak itu adalah jawab suami dan istri, ya, tidak istri aja lagi. Ya, kemudian akibat dari pernikahan ini, siapa tahu akibat pernikahan ini? Banyaknya terjadi kekerasan, ya. Tuh, jadi anak ibu tolonglah jaga dulu diri, jaga pergaulan, ya, jangan sampai terjadi hal tersebut. Islam pun mengajarkan, ya, perempuan yang balik itu usia balik, ya, kemudian perempuan yang menikah itu juga ada syarat-syaratnya, ya, tidak boleh menikah pada usia yang kecil, betul, tidak boleh. Sebenarnya dalam Islam ada aturan juga, ya. Kemudian Islam juga memberitahu, ya, bagaimana menjaga kesehatan bagi perempuan. Itu yang disebut masa haid. Haid itu dijaga, ya. Kalau gitu tepuk tangan untuk videonya. Pencerahan kepada kita, ya, dan lebih memahami, ya, tentang materi permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kita, terutama di sekitar anak ibu, ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan presentasi dari kelompok 4. Kelompok 3 tolong disimpulkan, ya, materinya hasil diskusi tadi. Oke, Bu. Oke, nanti disampaikan. Dipersilakan kelompok 4 untuk mempresentasikan. Saya izin share screen ya, Bu. Oke. Udah ada, Bu? Sudah. Sudah, Hamam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal, mana ini Iqbal? Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan apa yang telah kami rembuk tentang perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975. Ya. Untuk poin yang pertama akan disampaikan oleh Randy. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 ditegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing. A. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. B. Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. 2. Pencatatan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. A. Terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam Indonesia. B. Pencatatan nikah harus dilaksanakan di hadapan pengawas pegawai pencatat nikah. C. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai tidak ada ketentuan hukum. 3. Tujuan dan batasan poligami. Selanjutnya pada pasal 4 dan 5 ditegaskan bahwa suami yang akan beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya memberi izin berpoligami apabila A. Istri dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. B. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. C. Istri tidak dapat memberi keturunan. Syarat-syarat dalam pengajuan berpoligami yang harus dipenuhi.
A. Adanya persetujuan dari pihak istri. B. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak mereka. C. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Baiklah, saya akan membacakan kajian Quran Surah An-Nisa ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Yang artinya, dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Bijaksana. Selanjutnya adalah kandungan Quran Surah An-Nisa 130. Kandungan dari Quran Surah An-Nisa 130 bermaksud, laki atau istri itu dengan perceraian, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing mereka dari limpahan karunia-Nya. Misalnya, dengan menjodohkan pihak laki-laki dengan istri yang lain, dan pihak istri dengan suami yang lain. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya terhadap makhluknya, lagi Maha Bijaksana mengenai peraturan-peraturan yang ditetapkannya bagi mereka. Kajian Tajwid Quran Surah An-Nisa ayat 130. 1. Idgham bigunah. Terdapat nun, sukun, atau mati bertemu dengan huruf ya berharokat fathah, maka dibaca lebur. 2. Mad tabi'i. Terdapat huruf qaf berharokat fathah bertemu dengan alif, dibaca panjang 2 harokat. Yang ketiga, gunnah. Terdapat huruf la berharokat fathain dan tasydid bertemu mim berharokat kasrah dan tasydid, maka dibaca berdengung dan ditahan. Yang keempat, izhar halki. Terdapat huruf ain berharokat fathain bertemu dengan huruf ha berharokat fathah, maka cara bacanya dibaca jelas. Tengok kelakuan Arimi sama Dwi Magdalena. Abis langsung lucu dong, sumpah. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Jika teman-teman ingin bertanya, saya persilahkan. Saya ingin bertanya. Ya, silakan Rengga. Silakan Rengga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pernikahan sementara atau sering disebut kawin kontrak diperbolehkan? Dan bolehkah seseorang janda menikahi dengan wali? Hakim. Sekian, terima kasih. Maksudnya enggak janda menikah dengan wali. Menikah dengan walinya, Bu. Menikah dengan walinya. Walinya tuh tahu kan anak ibu wali siapa? Wali paman, ya, kemudian ada saudara laki-laki, ya, saudara laki-laki dari se ibu, saudara laki-laki se ayah. Nah, paham ya? Oke. Baik, Rengga, saya jawab pertanyaannya ya. Skip lah, Adam kayak gini. Kawin kontrak adalah suatu bentuk perkawinan yang dibatasi oleh waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan dan merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kawin kontrak telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena dalam perkawinan tidak dilakukan pencatatan pada pejabat yang berwenang, KUA atau catatan sipil, dalam rangka memperoleh kepastian hukum melalui surat nikah. Dan yang satunya lagi, apakah janda boleh menikah dengan walinya? Iya.
dijelaskan ada dua pendapat yang sama-sama memiliki dalil kuat, yaitu pendapat pertama mengatakan bahwa janda atau tidak itu nikahnya harus dengan wali nasab atau wali syah menurut syariat dengan landasan hadis Rasulullah yang berbunyi siapapun perempuan yang nikah dengan tidak izin walinya maka nikahnya batal. Jika walinya berbantah maka penguasalah yang jadi walinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Pendapat yang kedua yaitu mengatakan bahwa janda maka nikahnya bisa dengan wali hakim. Hal ini merujuk dalil firman Allah yang artinya, apabila perempuan ditalak lantas sampai iddahnya, maka janganlah kamu, para wali, mencegah mereka kawin dengan laki-laki itu. Apabila mereka sudah suka sama suka dengan cara yang sopan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 232. Mungkin cuman segitu, Rengga. Apakah puas? Apakah puas? Puas. Ya, enggak ya. Jadi kalau nikah itu terjadi sebelum zaman ya waktu zaman jahiliyah itu terjadi, itu dibolehkan ya karena zaman perang ya. Jadi laki-laki itu menikahi perempuan karena ingin punya banyak keturunan. Yang perempuan juga karena banyak yang sudah janda atau ditinggal oleh suami. Jadi banyak paling kontra. Karena perang kan anak ibu tahu itu perang nanti ada yang datang, ada yang pergi ya kan untuk sementara ya itu menyebabkan terjadinya kawin kontrak. Tapi sesudah ya Nabi kita Muhammad SAW itu dilarang ya karena itu sangat banyak mudaratnya bagi wanita ya, paham? Kemudian yang menjelaskan tadi betul ya, wanita itu ada dua nasab ya, tapi biasa di Indonesia dipakai adalah nasab yang pertama. Baik janda ataupun wanita nikahkan haruslah walinya, wali nasab, dan boleh ya wali hakim dengan syarat-syarat tertentu, paham? Dan tadi ada mungkin salah kemudian ya dari pertanyaan Rengga, boleh tak seorang janda menikah dengan walinya? Ya tidak boleh ya, mau janda mau tidak boleh menikah dengan wali. Wali bukan wali hakim ya, wali hakim boleh, tapi wali nasabnya. Oke, lanjut Hamam. Saya mau bertanya. Pertanyaan kedua. Ya silahkan Prasetyo. Atau di Prasetyo dulu. Enggak sabar, aku lagi mikir lagi, Cok. Duluan aja. Saya ya. Berarti dulu. Silakan Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, bagaimana hukum menikahi perempuan yang hamil di luar nikah karena zina yang ditinggalin oleh pacarnya atau yang membuat dia hamil? Terima kasih. Jangan sampai terjadi. Curiga. Waduh, ada apa nih? Jadi curiga. Gak boleh suzon ya. Astagfirullah. Aduh, jangan mama ini Suzon. Itu kan banyak terjadi di sekitar anak ibu. Oke, lanjut. Biar nggak hening cipta. Oke, mungkin saya bisa menjawab pertanyaan Novi, Bu. Silahkan diborong Hamam. Yang lain mana? Iqbal. Atau yang lain mau menjawab, silahkan. Silahkan diborong aja Hamam. Boleh dibantu Hamamnya. Saya Ya. mau menanya, Bu. Ilham, Jangan nanya, Dam. Bantu jawab dulu. Feli. Apa itu soalnya? Ya, kalau tidak boleh Hamam dilanjut. Mungkin menurut Ustadz Amin Nurbaits, wanita yang dalam keadaan hamil harus menunggu masa iddahnya untuk dapat menikah.
Masa idah wanita hamil adalah ketika ia melahirkan. Hal itu dijelaskan dalam Quran surah At-Tolak ayat 4, yang artinya para wanita hamil masa idahnya sampai mereka melahirkan. Dari penjelasan tersebut, disimpulkan bila wanita yang menikah pada masa idahnya, maka pernikahannya termasuk terlarang dan statusnya batal. Betul. Ya, ada dua pendapat ya. Ada yang disuruh menunggu masa idah. Bu, saya boleh nambah? Saya boleh nanya nggak, Bu? Ngerti tuh, Novi? Jadi jangan sampai terjadi dengan orang-orang yang di sekitar kita, ya, menikah karena pergaulan bebas ya. Jadi pernikahan sebelum hamil sebelum nikah, ya. Itu ada dua pendapat ya, Mam ya. Satu, tunggu masa idahnya. Tapi ada juga pendapat dari masyarakat yang mengatakan nanti anak yang lahir anak perempuan ya, lahir dari kecelakaan nih istilahnya ya. Kecelakaan tersebut itu tidak boleh ayahnya yang menjadi wali untuk menikahkan anaknya, harus wali hakim. Itu kan kasihan anaknya ya kan. Nanti kalau udah besar kemudian mau menikah, tahu karena orang tuanya sudah melakukan kesalahan. Nah, itu dijaga betul ya nama baik itu. Makanya nama baik itu bukan sekarang, nah ke depannya itu akan lebih berat dirasakan oleh anak sendiri. Ya, ada nih sekarang kasusnya ada. Lagi heboh ya. Lagi heboh kasusnya. Waktu remaja playboy istilahnya ya, laki-lakinya playboy, punya pacar sini, banyak. Buaya, fuckboy Bu, fuckboy. Oh iya, ya. Akhirnya punya anak dan sekarang digugat. Nah, kan gitu kan banyak ya. Tapi kan sebenarnya itu tuh aib ya, aib yang dibongkar di media karena sudah media sekarang. Anak ibu jangan dilakukan ya seperti itu ya. Hati-hati. Yang perempuan juga baik itu harus disimpan sebaik-baiknya. Ya walaupun nanti akan tercium juga. Ya bagaimanapun kita menyimpan aib akan tercium juga ya. Tapi yang jangan yang dari kita. Paham? Paham, Bu. Bu, saya boleh nambahin, Bu? Boleh? Nambahin pertanyaan. Mohon pertanyaannya, Adam. Bentar ya. Ketik Apa hukum dari laki-laki menikah dengan laki-laki? Wah, laki-laki menikah. Haram, udah haram. Adam Gelu. Tidak dipercontohkan Bu, haram. Gay LGBT. banget kamu, Adam. Boleh Jadi dijawab, ngeri. Randy? Adam Dibantu. jadi jawabannya ya sudah pasti haram Bu. Ya. Haram, Randy. Tapi ini sama Nah, Ibu bisa lihat di Al-Quran ada kisahnya itu, kisah Nabi. Ada Bu, ada Bu. Nabi apa itu? Nabi Lut. Nabi Lut, Bu. Iya, Nabi Lut ya. Terjadinya. Saya pernah dengar ceritanya, Bu. Iya, di Al-Quran ada, ya. Allah murka di situ, ya. Murka Allah terjadi di situ. Akhirnya terjadilah bencana yang begitu besar, ya. Allah di dalam Al-Quran diceritakan tempat mereka itu diobok-obok sama Allah, ya. Itu terjadi juga di kemarin pernah terjadi gempa Palu ya. Ya Bu. Iya. Gempa Palu itu juga terjadi Tsunami. ya. Di situ istilahnya mereka membolehkan LGBT. LGBT itu sama dengan homoseksual tadi, ya, penyuka sesama lelaki. Ada pernikahan ada, kalau tahu itu tidak dibolehkan di dalam undang-undang pernikahan Indonesia. Ya, biasanya kan pura-pura ya, tapi ada yang diperbolehkan di suatu negara ada, ya. Tapi itu Allah murka betul itu ya Adam ya, jangan dilakukan sampai anak jangan pernah ya terpikir
penyuka sesama jenis, ya kan? Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Ingat, ya Allah di situ sangat murka. Ya, itu kisah Nabi Lut. Ya, itu diperlihatkan juga gempa Palu. Nah, Ibu tahu gempa Palu? Tahu, tsunami. Tahu. Wah, wala-wala. Yang dari dalam keluar, yang dari luar ke dalam. Betul-betul mengerikan. Ya, jaga ya. Bu, Mungkin kan. tapi Randy sama Iqbal saling menyukai, Bu. Iya, kan Islam Terkadang fitnah lebih kejam, Bu. menyukai Jadi takut ke rumah Adam. terus sesuai kodratnya. Ya. Allah itu di surat yang tadi yang dibaca oleh Hamam ya sama Feli, ada surat An-Nisa ayat 130 ya. Manusia itu diciptakan pasangan. Ya. Mungkin sendal kiri sama sendal kiri. Jadi yang kanan tak terpakai nanti. Ya. Atau tangan kanan sama tangan kanan, nanti tangan kirinya tak ada. Jadi sepasang. Ya. Wanita, laki. Paham tuh Adam? Nah, Paham. kalau terjadi perceraian, kata Allah tadi apa? Terjadi perceraian, Allah sudah menjamin juga. Ya, kalau memang permasalahannya berat nih, jangan ditahan. Ya, boleh terjadi perceraian, boleh. Banyak faktor ya, ya sesuai juga dengan syariat Islam. Ya, Allah juga berjanji situ akan memberikan pasangan yang baik juga nanti. Ya, baik untuk laki-lakinya akan diberikan, wanita yang baik lagi ya, kemudian diberikan rezeki lagi ya. Jadi Allah mempermudahkan walaupun itu dibenci, tapi ada faktor-faktornya. Oke? Bagus pertanyaan anak Ibu. Boleh dilanjut? Masih ada pertanyaannya? Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya, Bu. Wahyu mau bertanya. Iya, Wahyu. Anita, silakan. Wahyu, siapa nih? Anita, silakan Anita. Saya mau bertanya lagi. Oke. Anita dulu lah, Anita ya nih. Anita, silakan. Minta timur muncul. Bagaimana kedudukan harta dalam pernikahan jika suami poligami? Oh, bagaimana hartanya kalau suaminya poligami? Ayo, siapa yang bisa jawab itu? Saya mau jawab, Bu. Wah, Randy langsung jawab nih. Ya. Boleh, Randy. Jadi kedudukan harta suami kalau poligami harus dibagi rata sama adil, Bu. Karena dia adil. Karena dia adil minta, jadi harus adil juga. iya, Ya. Kalau tak adil gimana nih? ya nggak boleh, Bu. Ya nggak boleh. Adil. Nanti harus ke malam ya. Kalau dapat piringnya satu, ya harus satu lagi. Kalau punya piring satu dibagi dua ya. Piringnya hanya satu, jadi harus dibagi dua. Daun pisang aja, Bu. Jadi tak bisa dipakai. Oke? Paham, Anita? Paham, Bu. Gitu, Pak. Paham, Bu. Oke, jadi harus adil ya, Anita ya. Iya, Bu. Itu ada kasus juga itu poligami itu, ya. Kisah Ustadz ya namanya itu, Ustadz terkenal kisahnya berpoligami yang mengatakan dia berpoligami karena untuk menguatkan perempuannya. Betul, pernah dengar itu? Dia berpoligami supaya perempuan itu masuk surga katanya. Karena mau dipoligami. Nggak sampai segitu juga ya. Paham? Itu ada kisahnya itu. Tapi terjadi perceraian juga kan dengan istri tuanya. Ya. Walaupun ke sekarang ini digantung, istilahnya digantung. Boleh tak itu? Kalau sudah itu jatuhnya udah ke talak 3 itu ya. Talak 3 tapi di hukum Islamnya sah, tapi di hukum negara belum. Makanya terjadi istilahnya digantung istilahnya. Oke? Lanjut, Mam. Wahyu mau bertanya. Saya mau bertanya, Bu. Siapa dulu nih? Ya silahkan Randy untuk memilih Randy. Klay dulu. Iya, aku dulu Randy. Ya, Wahyu. Silakan Wahyu. Oke, makasih Randy. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana pernikahan dengan sepupu? Karena menurut adat saya itu adat Minang itu bertentangan. Dan bagaimana menurut Islam sendiri bagaimana? Boleh. Siapa yang bilang? Paham Randy? Enggak, yang bilang boleh. Ya Wahyu, tunggu ya. Boleh dibantu dengan yang lain? Boleh saya menjawabnya, Bu? Atau yang lain? Boleh? Boleh saya nambah lagi, Bu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu. Hukum menikah dengan sepupu menurut Islam dalam surat An-Nisa ayat 23, seorang laki-laki diharamkan menikahi wanita yang termasuk mahramnya, seperti ibu kandung, saudara perempuan kandung, bibi, hingga keponakan perempuan. Saudara sepupu tidak termasuk di dalamnya. Dengan demikian, saudara sepupu bukanlah mahram, sehingga boleh dinikahi seperti dilansir dari laman konsultasisyariah.com. Hal tersebut juga dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 50. Kenapa webnya juga, Mam? Iya, betul. Iya, kan supaya tidak referensi, Adam. Iya, boleh. Oh, kita harus menyebutkan dari mana kita dapat materinya. Ya, betul. Tidak mungkin saya tahu, Adam. Itu namanya plagiat kalau kita mencontoh hasil teori orang lain tanpa kita menyebutkan siapa yang memiliki teori tersebut, ya. Itu tidak boleh, ya. Yang seperti Hamam tadi betul, disebutkan dari mananya. Betul, ya Hamam ya, tepuk tangan dulu untuk Hamam. Karena sudah jujur, ya. Hamam MVP malam ini. Ya, itu betul kata Hamam tadi, ya. Di Berarti boleh ya, Bu? di Sumatera Barat, pernikahan sepupu itu dia Iya, dilarang bertentangan, Bu. ya. Sebab di Sumatera Barat itu kan adat bersandi sarak bersandi kitabullah. Jadi dia itu apapun peraturannya itu berdasarkan kitabullah, itu artinya Al-Qur'an, ya. Jadi kalau di Al-Qur'an sudah ada larangan, pasti dilarang juga. Tapi yang di situ dia itu apa namanya? Kebapaan, patriarkat, ya. Tapi ke matriarkat, keibuan, ya. Kalau daerah lain kan patriarkat. Sumatera Barat itu matriarkat. Jadi perempuan di situ, ya. Kan pemimpin, ya. Pemimpinnya tetap sama laki-laki. Tapi sebenarnya pembagi itu biasanya lebihnya ke warisan. Ya, ke warisan biasanya. Ya, ke pernikahan sama biasanya. Peraturannya sama. Ya. Dan kesukuan. Sukunya itu berdasarkan dari ibu. Ya, kalau biasanya daerah lain kan dari ayah. Ya, keturunan suku. Oke? Paham yuk? Boleh? Paham, Bu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bu. Terakhir, Bu. ya. Waktunya nih, Pras. Oke, coba dari video kita ada videonya, Mam, Randy. Ada, mungkin bisa tolong Silakan. ditampilin, Bimo? Sebentar. Sebentar ya, Bu. Pras lama. Halo, nama gue Iqbal. Dan ini kakak gue, Esther. Kita berasal dari keluarga yang unik. Ya, unik banget. Nah, tapi sebelum gue lanjut cerita, gak ada salahnya buat kalian klik tombol subscribe di bawah ini. Oke, lanjut. Bokap gue Islam, sedangkan nyokap gue Protestan. Gue milih ikut keyakinan bokap, dan Kak Esther milih ikut keyakinan nyokap. Meskipun kita berbeda, tapi bukan berarti kita berempat gak kompak.
Sekarang orang tua kita udah bercerai. Mereka berpisah ketika gua lulus kuliah. Alasannya, mereka punya tanggung jawab sampai anak-anaknya udah dewasa. Barulah mereka pisah dengan cara baik-baik. Dan sejak saat itu, gue lebih milih ikut tinggal bareng Kak Esther dan suaminya dibanding milih ikut bokap atau nyokap. Oh iya, saat ini gue bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan swasta di Palmerah. Seperti biasa, setiap balik gawe, gue jemput cewek gue pulang kerja di daerah Sudirman. Namanya Niken. Kita udah pacaran kurang lebih 2 tahun. Dan tahun depan gue berencana buat nikahin dia. Sebenarnya Niken ini beda agama sama gue, beda keyakinan. Tapi ya gimana, namanya suka sama suka. Keluarganya sih setuju-setuju aja sama hubungan kita. Yang penting kita berdua saling mencintai. Permasalahannya adalah karena kita beda agama, orang tua Niken berharap gue bisa ikut mereka. Tapi hati kecil gue berkata, gak bisa, iman gue masih bertahan dengan keyakinan yang gue pilih. Niken sendiri sih gak masalah, dia gak marah dan tetap support sama pilihan gue. Akhirnya dia ngasih ide buat mendiskusikan ini dengan Kak Esther. Siapa tahu Kak Esther punya solusinya. Baiklah, gue rasa ini ide yang bagus. Hari ini gue dan Niken berencana buat ketemu sama Kak Esther. Dengan perasaan deg-degan, gue berusaha ngeberaniin diri buat bilang kalau kita serius untuk menikah. Setelah gue jelasin semuanya selama sejam, ekspresi pertama yang gue lihat dari Kak Esther adalah dia mengerutin alisnya, lalu geleng-gelengin kepala, mengisyaratkan bahwa dia nggak setuju dengan rencana kita berdua. Semua perasaan campur aduk. Gue sedih, tapi gue juga marah. Entah kenapa tiba-tiba aja gue ngebentak Kak Esther depan Niken. Dan gue bilang kalau gue ini bukan anak kecil lagi dan bisa nentuin pilihan sendiri. Kakak gue diem aja dan gak ngejawab sama sekali. Akhirnya gue langsung pergi, cabut ngajak Niken. Terpancar kesedihan dari dia karena dia ngerasa adanya penolakan dari kakak gue. Sepanjang perjalanan, kita gak bisa ngebohongin perasaan satu sama lain dan cuma bisa saling nahan air mata. Sampai depan rumahnya, dia langsung masuk tanpa ngomong apa-apa. Gue bingung harus gimana. Karena takut memperburuk keadaan, gue langsung balik ke rumah. Saat masuk rumah, dia papasan sama Esther. Dia senyum kecil ke arah gue, tapi gue balas dengan ekspresi marah dan gue langsung masuk ke kamar. Malam itu juga, gue dapet WA dari Niken. Senang banget akhirnya mood dia balik lagi. Tapi ternyata enggak. Dia nge-WA kalau sebaiknya hubungan ini break dulu. Gue shock, bingung kenapa dia ambil keputusan ini. Apa dia udah nyerah sama perjuangan kita? Tapi gue gak bisa marah karena gue gak mau nyakitin hati dia dan gue harus hormatin keputusan dia. Pas gue balas WA dia, tiba-tiba cuma cek ke 1. Berkali-kali gue coba WA dan gue coba telepon, HP-nya udah gak aktif. 3 hari kemudian, gue coba nelpon ke rumahnya. Nyokapnya yang angkat. Dan nyokapnya bilang, maaf, Niken gak bisa diajak ngobrol dulu. Niken bilang buat sementara waktu dia mau menghindarin gue. Jujur, gue kecewa banget. Sementara itu, gue yang masih marah atas sikap Kak Esther. Gue cuma bisa bersikap cuek dan bodoh amat sama dia. Setiap dia ngomong sama gue selalu ngebalesnya ketus. Lalu Kak Esther cuma ngebalas gue dengan senyuman. Ya gimana ya, gue kesel juga sama dia gitu. Karena masalah gue sama Niken ini terjadi gara-gara dia juga. Sebulan kemudian, entah angin apa, tiba-tiba kakak gue ngenalin gue sama temennya. Namanya Salwa. Orangnya cantik, adem banget kalau dilihat. Ya idaman cowok banget deh. Aneh banget sih, kenapa tiba-tiba si Kak Esther cie-ciein gue gitu ke Salwa. Udah tahu gue ini canggung di depan orang lain. Dan karena gue malu, akhirnya gue buru-buru balik ke kamar. Malamnya Kak Esther masuk ke kamar gue. Dia nanya ke gue, menurut gue Salwa itu gimana orangnya? Cantik gak? Dia jomblo loh dan siap menikah. Gue jawab, apaan sih Kak? Gaje banget sih. Dia pasti mau comblangin gue sama Salwa. Karena risih, akhirnya gue keluar kamar dan ninggalin Kak Esther gitu aja. Lalu gue banting pintunya. Kak Esther ngejar gue sampai ke ruang tamu. Tapi gue gak peduli. Saat gue ambil kunci motor dan mau cabut,
Kak Esther datang lalu nahan gue sambil nangis. Dia bilang dia ngelakuin ini demi kebaikan dan masa depan gue. Pernikahan itu bukan hanya tentang bertemunya dua orang lalu saling mencintai. Enggak, pernikahan itu tentang bertemunya dua keluarga besar yang harus dipersatukan. Kak Esther gak mau gue ngalamin seperti apa yang bokap sama nyokap gue alamin. Katanya gue harus mikirin gimana nasib anak-anak gue nanti. Ketika diposisikan harus memilih keyakinan apa dan ikut siapa, apakah itu gampang? Enggak, saat itu juga gue diam dan memeluk Kak Esther. Gue minta maaf atas sikap kasar gue ke dia. Sekarang gue ngerti maksud dia selama ini tuh apa. Akhirnya kita berdua baikan. Kak Esther bilang dia tuh sayang banget sama gue. Gimana pun juga gue tuh tetap adik kecilnya. Oke, hari ini gue berniat ke rumah Niken buat mutusin hubungan ini. Lalu sepanjang perjalanan gue berpikir, kalau Kak Esther mau egois, bisa aja dia nyuruh gue buat pindah keyakinan. Toh, Kak Esther dan Niken imannya sama, agamanya sama. Kalau seandainya gue pindah keyakinan, kita bertiga bakal akur. Masalahnya juga jadi selesai. Tapi Kak Esther nggak ngelakuin itu. Dia ngasih gue hak buat memilih apa keyakinan yang gue mau. Sesampainya di rumah Niken, gue gak berani masuk. Gue gak nyiapin materi gimana caranya mutusin dia tanpa nyakitin perasaannya. Setelah kurang lebih 10 menit, gue lihat Niken keluar. Lalu Niken manggil gue. Iqbal, baru aku mau ke rumah. Asli dia cantik banget. Mungkin ini efek udah lama gak ketemu kali ya. Gue jadi kangen. Sebenarnya ada yang mau aku omongin, Ken. Aku juga, Bal. Ada yang mau aku omongin. Hah? Gue kaget. Karena dia juga ternyata mau nyampein sesuatu. Ternyata dia mau bilang kalau sebaiknya hubungan ini udahan aja. Karena menurut dia itu yang terbaik. Dan ternyata juga minggu depan dia bakal dilamar sama teman satu kantornya. Lalu gue mengucapkan selamat ke dia. Terima kasih 2 tahun ini udah ngasih cerita cinta terbaik buat gue. Di satu sisi gue sedih banget. Tapi di sisi lain gue lega. Karena gue bisa mutusin hubungan ini tanpa nyakitin perasaan dia. Gue harap kalian bisa belajar dari apa yang gue alami. Bahwa pernikahan itu bukan cuma tentang 2 manusia yang saling jatuh cinta. Tapi ada 2 keluarga yang juga harus dipersatukan. Dan lo harus pikirin apa dampaknya nanti buat anak-anak lo. Kalau lo punya pengalaman menarik, seru, atau serem, dan lain sebagainya, lo bisa kirim ceritanya ke email di bawah ini ya. Dan jangan lupa like, komen, dan share gue punya cerita. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ini jelas sekali. Ya, gimana? Jelas. Ya, tapi marahnya jangan kayak gitu, betul ya. Ibu pun kaget waktu dibanting. Dan ibu jangan banting-banting pintu, pecah nanti pintunya. Gimana lihat videonya? Mukul aja Bu, mukul pintu. Nampak lebih jelas ya permasalahan kalau pernikahan dua agama atau agama yang berbeda. Ya, itu banyak pertentangannya. Ingat dalam Islam, laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan non-Muslim, tapi perempuan Muslim tidak boleh menikahi laki-laki non-Muslim. Haram hukumnya. Oke, itu udah ketentuan. Paham itu, Wahyu? Bisa? Ngerti? Paham Bu, paham kali Bu. Jangan karena cinta-cinta ya. Islam itu sebenarnya tidak memandang cinta, tapi agamanya lah yang penting. Oke? Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Malam ini, Mas. Perubahan ya. Tadi waktu baca ayatnya pun sudah mulai lancar, tajwidnya sudah mulai bagus ya. Baik dari Feli dan Alhamdulillah. Makanya ada pepatah, sering diulang itu makin lancar ya. Tuh, kemudian mengenai video, nah, bagaimana? Apakah ada perbedaan dalam memahami materi dengan disajikan video? Ada Bu. Lebih mudah ya, lebih mudah memahaminya. Kemudian poin-poinnya itu udah lebih menarik ya. Ringkas, jadi
timbul kreativitasnya. Satu lagi yang kurang adalah animasinya. Kan anak ibu anak media, anak teknologi juga ya. Jadi tolong nanti dibuat animasi. Video tadi pakai animasi atau tidak itu? Pakai Bu. Iya, sebenarnya animasi. Yang Hamam pakai itu After Effects. Iya, itu tantangan untuk anak ibu ya. Itu mudah sebenarnya ya. Tinggal anak ibu yang menjadi pelakunya di situ ya. Jadi bukan mengambil lagi dari video yang di internet, tapi anak ibu lah yang akan men-share-nya. Ya, Islam mengajarkan teknologi di dalam Al-Quran. Ya, teknologi begitu banyak di dalam Al-Quran. Ya, oke. Kelompok 3 tolong simpulkan hasil diskusinya. Bentar, Bu. Duh. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kelompok 4. Kesimpulannya adalah bahwa pernikahan sah maupun beda agama dan juga poligami. Ada undang-undang yang mengatur dan ada juga aturannya dalam Al-Quran. Dan pencatatannya juga diawasi oleh ketentuan hukum. Iya, betul ya. Jadi kesimpulannya dari hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, di situ ada talak, ya, ada rujuk, ada idah, ada hadanah, ya. Istilah-istilah itu ada kuluk juga, ya. Itu istilah-istilah yang berkaitan dengan pernikahan, ya. Kemudian ada undang-undangnya yang disebutkan oleh Hamam tadi, ya. Undang-undang tentang beda agama, kemudian pernikahan, kemudian poligami, ya. Poliandri tidak boleh ya. Poligami boleh tapi ada batasan-batasannya, ya. Itu tepuk tangan dulu untuk kita semuanya ya. Terima kasih untuk anak ibu sudah untuk tugas minggu depan kita masuk ke bagian sub 3, yaitu hak dan kewajiban wanita dalam pernikahan menurut Islam, ya. Itu nanti kelompok 5 dan kelompok 6 bertanggung jawab untuk presentasi. Untuk hasil sekarang yaitu baik PowerPoint itu tolong dilengkapi animasinya, ya. Kemudian videonya sudah menarik, ya. Tapi kalau bisa anak ibu juga belajar mengedit video, ya. Yang tidak penting itu dihilangkan, ya. Aku tahu kenapa. Itu saja. Dan untuk kelancaran membaca, tolong tadi sudah bagus Feli dan Hamam membaca surat An-Nisa ayat 130. Makasih, Bu. Coba dipimpin, kita baca bersama-sama untuk lebih lancar, ya. Dipimpin berdua, Hamam dan Feli. Dipersilahkan. Mulai dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lanjut. Surat An-Nisa ayat 130. Duit mau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baca A'udzu sama-sama. billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi. Wakanallahu Anallahu wasi'an hakima. Ya, mudah-mudahan ya kita mendapat syafaat daripada ayat tersebut, ya. Kemudian untuk tugas tes ibu ambil dari LKPD yang sudah ibu bagi, ya. Itu dikumpul paling lama jam 6 sore. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan membaca doa dipimpin oleh Prasetyo. Ya, Bu.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, aplaus dulu untuk kita ini, semangat untuk kita semua. Ketemu hari Senin minggu depan dengan materi wanita dalam kedudukannya menurut Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.